Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nugroho dari kelas Hukum Perdata 3 NIM 2018-516. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-9, yaitu berakhirnya perikatan. Berakhirnya perikatan itu ada di dalam pasal 131.381 BW, yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan dan pembatalan, berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke-1 KUH dan lewatnya waktu. Kemudian ada lagi di undang-undang, yaitu konsigrasi, musnahnya barang berutang dan daluarsa. Kemudian tercapainya suatu perjanjian. Jika telah tercapai dalam suatu perjanjian dalam perikatan, maka hubungan antara kedua belah pihak telah ditiadakan. Tuntutan dan para kedua belah pihak telah memenuhi kewajibannya. Kemudian kesepakatan para pihak berkaitan dengan dipenuhinya syarat sahnya perjanjian. Apabila tidak dipenuhi, maka batal dan telah diatur dalam pasal 1320, 1337 BW. Kemudian putusan hakim. Gugatan pembatalan diajukan salah satu pihak disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif suatu kontrak yang terdapat di pasal 1300 dan adanya kehendak karena ketidakcakapan serta adanya salah satu pihak yang ditampilkan dalam atau kepailitan. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-10, yaitu jenis-jenis perjanjian bernama. Yang pertama adalah jual beli pada pasal 1457 BW, yaitu suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu atau penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya atau pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Kemudian ada perikatan yang timbul dari perjanjian, yaitu pinjam meminjam pada pasal 1754 BW, yaitu suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat terpakai dengan syarat bahwa pihak tersebut mengembalikan dalam keadaan yang sama. Kemudian ada pemberian kuasa yang terdapat pada pasal 1792 BW, yaitu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kemudian ada perdamaian pasal 1851 BW, yaitu suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara baru. Yang kemudian ada tukar menukar di pasal 1541 BW, yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak yang mengikat diri untuk saling memberikan suatu barang yang dijanjikan untuk diserahkan dalam tukar menukar. Selanjutnya ada sewa menyewa di pasal 1548 BW. Satu, dua, tiga. Ya. Sewa menyewa pada pasal 1548 BW, yaitu suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikat diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga oleh pihak tersebut. Kemudian ada hibah di pasal 1666 BW, yaitu suatu persetujuan dengan mana penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan yang menerima penyerahan barang ini.
Kemudian ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja terdapat di pasal 1601 sampai 1603 BW. Yaitu suatu perjanjian antara seorang pihak yang memberikan pekerjaan dengan orang lain, pihak yang menerima pekerjaan, di mana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi pihak lawan atas pembayaran upah sebagai harga jasa. Selanjutnya ada penitipan barang di pasal 1694 BW, yaitu terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa dia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Dan yang terakhir ada pinjam pakai di pasal 1740 BW, yaitu suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain dengan syarat pihak yang menerima barang itu setelah memakainya akan dikembalikan. Selanjutnya ada pertemuan ke-11, lanjutannya dari pertemuan ke-10 tadi yang tentang jenis-jenis perjanjian bersama. Saya lanjutkan. Perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu perjanjian yang sudah diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Selanjutnya yaitu perikatan yang timbul dari perjanjian, jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Yang pertama, perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu perikatan yang lahir atau kontrak atau persetujuan. Kontrak merupakan persetujuan yang bentuknya tertulis. Persetujuannya adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian perjanjian sewa beli, jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam perjanjian. Kemudian ada perjanjian walaba, yaitu dokumen krusial baik sebagai franchise terwalaba maupun perwalaba atau perjanjian yang mengikat antara pemberi warlaba dan penerima warlaba juga diatur dalam peraturan. Selanjutnya perjanjian BOT atau perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah jangka waktu perjanjian berakhir. Kemudian ada perjanjian sewa guna usaha, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun tanpa hak opsi untuk digunakan penyewa guna usaha selama jangka waktu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Dan yang terakhir ada perjanjian piutang, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sekian presentasi hukum perdata 3 dari saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.